Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Dr. Muhib, Bu, dokter yang sedang bertugas pada hari ini. Dengan Ibu siapa? Siti. Ibu Siti usianya berapa, Bu? 21. 21. Alamatnya di mana? Ketemu Mundu. Bekerja sebagai apa ini, Bu? Menjahit. Ada yang bisa saya bantu? Insya Allah saya bisa membantu. Jadi itu saya ada benjolan di leher depan sebelah kiri dok. Benjolan di leher kiri ya? Ya. Itu sudah sejak kapan? 3 bulan. Tidak tahu. Awalnya gimana, Bu? Bisa diceritakan? Awalnya tuh dada sering berdebar-debar dan mudah lelah. Kemudian saat saya meraba bagian leher muncul benjolan gitu dok. Itu nyeri enggak, Bu? Benjolan? Enggak sih dok. Enggak ya. Kemudian ini sampai mengganggu aktivitas ya, berarti? Iya sampai mengganggu banget. Soalnya sampai getaran gitu. Itu benjolannya semakin lama semakin membesar atau segitu aja? Segitu aja sih. Segitu aja. Apakah enakan kalau dipakai ngapain, Bu, ini? Ya nggak diapa-apain dok. Soalnya benjolan aja gitu. Iya aja. Baik. Kalau semakin berat berarti kalau beraktivitas gitu ya, Bu? Iya semakin. Kemudian kalau berdebar-debar tadi kan berdebar-debar sama ada lelah ya, Bu? Kalau sesak ada nggak, Bu, sesaknya? Untuk sesak tidak. Tidak ada. Lebih suka udara yang panas atau dingin? Dingin. Dingin ya. Ada keringat berlebih nggak, Bu? Ada. Ada. Kemudian nafsu makannya bertambah atau menurun malah? Bertambah. Berat badannya tapi Badannya tambah turun. berat badannya malah turun gitu. Kemudian dulu pernah mengalami seperti ini, Bu? Tidak. Tidak ya. Punya riwayat sakit gondok? Tidak. Tidak ya. Pernah didiagnosis kelainan tiroid enggak, Bu? Tidak ada ya. Ada penyakit bawaan misalkan gula, jantung, darah tinggi dan lainnya, Bu? Tidak ada ya. Sudah pernah berobat sebelumnya? Belum. Belum ya. Kemudian kalau keluarga ada yang mengalami hal yang sama? Tidak. Tidak. Keluarga ada yang sakit gondok saat ini? Tidak. Tidak ya. Kemudian di keluarga ada yang punya penyakit gula atau darah tinggi? Tidak. Tidak ada ya. Kemudian mohon maaf, ibu itu suka mengkonsumsi garam yang beriodium enggak, Bu? Suka sih dok. Cuma pas masak gitu sih. Pak, berarti masih wajar tapi mungkin agak banyak gitu ya. Iya. Kalau olahraga sering nggak, Bu? Olahraga nggak sering-sering banget sih. Kalau pola makan teratur nggak? Teratur. Kemudian alhamdulillah di sini untuk anamnesis sudah selesai. Ibu di sini berdasarkan anamnesis didapatkan gejala ini mengarah ke kelainan hipertiroid. Ya. Untuk memastikannya di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Mungkin nanti akan sedikit kurang nyaman. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik. Di sini saya akan cuci tangan, mempersiapkan alat. Ibu bisa mempersiapkan diri. Baik. Di sini Bu bisa lihat tangannya terlebih dahulu. Baik, di sini dapatkan tangan basah. Di sini keadaan umumnya terdapat hiperkinetik. Kemudian untuk kesadarannya di sini komposmentis karena dapat berbicara dengan baik. Kemudian untuk nadi saya akan cek. Di sini nadinya reguler, di tekanan dan kiri sama. Kuat angkat di sini dihitung selama 1 menit. Di sini untuk hasilnya 110 kali per menit. Kemudian untuk respiratory rate di sini dilihat mengamati pernafasan, bisa dilihat dari samping. Di sini dihitung dalam 1 menit, hasilnya adalah 22 kali per menit. Kemudian suhu ditekan di aksila, dikempit ya, Bu, ditunggu selama 1 menit. Setelah dari itu saya akan melakukan pengecekan tekanan darah. Sebelah dengan tekanan darah, minta tangannya, Bu. Di sini untuk tekanan darah di sini ditemukan hasil 130 per 80. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan untuk suhu. Di sini dilihat hasilnya 36,8. Kemudian di sini saya akan melakukan inspeksi dengan berhadapan. Ibu bisa agak menengadah. Di sini dilihat pada bagian leher. Di sini benjolannya lokasinya pada leher sebelah kiri. Kemudian bisa menelan, Bu. Baik, ini untuk gerakan menelannya masih simetris. Kemudian warna dengan sama dengan jaringan sekitar, tekstur tampak normal dan tidak terdapat jaringan parut. Kemudian untuk palpasi di sini bisa menghadap ke sana, Ibu. Maaf, bisa benjolan di kiri berarti agak menghadap ke kanan ini.
Baik, kemudian di sini diraba, dipalpasi untuk bentuknya di sini bulat, batasnya tegas, jumlahnya soliter atau 1. Kemudian ukuran di sini saya menggunakan penggaris atau midline, diukur panjang kali lebar kali tingginya. Di sini panjangnya 4, lebar 4, tingginya 1. Kemudian konsistensinya lunak, itu konsistensinya keras. Kemudian Bu, mohon maaf, ini nyeri enggak? Di sini berarti nyeri tekan positif. Kemudian dapat digerakkan dari dasar, tidak ada infiltrasi ke jaringan sekitar, dan tidak ada perbesaran limfonodi. Baik Bu, selanjutnya saya akan melakukan auskultasi. Mohon maaf Bu, sebelah kiri. Di sini untuk auskultasi bising negatif dan terdengar suara bruit. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tambahan tanda-tanda gejala hipertiroid. Ibu bisa duduk di situ. Ya, agak ke sini Bu. Nah, baik, pemeriksaan yang pertama itu adalah tremor halus. Bisa tangannya diangkat. Nah, seperti ini. Kemudian diletakkan kertas di atasnya, diamati. Di sini pastikan kipas atau asak AC sudah mati agar tidak mengganggu pemeriksaan. Di sini ditemukan terdapat tremor halus, berarti tremor halus positif. Kemudian proksimal miopati, kakinya diangkat Bu. Kemudian 1 menit. Jika dia terjatuh, di sini terjatuh berarti hasilnya positif. Kemudian Pemberton sign. Pemberton sign itu tangannya dikeatasin Bu. Nah, tangannya dikeatasin. Positif jika pusing enggak Bu? Pusing dong. Pusing berarti di sini hasilnya positif. Kemudian pemeriksaan mata. Yang pertama di sini ekspothalmus, melihat samping kanan dan kiri pakai pen light. Di sini ekspothalmus positif. Kemudian styloid sign dilihat, diamati. Di sini pasien sering berkedip, berarti hasilnya positif. Kemudian Van Grief sign, Bu bisa melihat ke bawah matanya aja. Di sini melihat ke bawah. Di sini positif jika palpebra superior sulit untuk mengikuti gerakan bulbus oculi. Di sini hasilnya juga positif. Kemudian Van Grief, Mobius sign itu akomodasi Bu, bisa diikuti pen light ini gerakannya. Ya, Mobius sign di sini positif karena tidak bisa mengikuti arah gerakan dengan akomodasinya berkurang. Kemudian Joy for sign, Bu bisa melihat ke atas, matanya aja Bu, matanya aja bisa melihat ke atas. Nah, di sini untuk Joy for sign dapat dia sambil mengurutkan dahi, jadi hasilnya positif, dahinya tidak berkerut. Kemudian Rosenbach sign, Bu bisa ditutup matanya. Di sini diamati ada tremor pada palpebra atau tidak. Di sini hasilnya positif, dapat tremor. Kemudian Darlim itu melihat matanya membelalak atau tidak. Di sini hasilnya positif, matanya membelalak berarti. Kemudian Bu bisa duduk di bawah lagi. Baik Ibu, alhamdulillah pemeriksaan fisik sudah selesai. Di sini saya akan merapikan alat dan mencuci tangan. Di sini tadi berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik didapatkan dari indeks Wyatt juga setelah dikonversi dengan tanda-tanda dan gejala. Di sini didapatkan hasil lebih dari 20, yang dimana itu menandakan mengarah ke hipertiroid. Kemudian dari pemeriksaan fisik disimpulkan bahwa terdapat struma difusa, jumlahnya soliter, simetris, dan toksik. Kemudian memang ini mengarah ke penyakit hipertiroid. Selanjutnya bisa dilakukan pemeriksaan penunjang, yaitu melihat di lab, melihat TSH, T3 dan T4. Di sini untuk di dalam pemeriksaan hasilnya sudah keluar. TSH-nya di sini 0,002, T3-nya 5,56 mg/dl, T4-nya di sini 18,2 mg/dl. Di sini setelah dilihat dari nilainya, maka di kesannya di sini TSH-nya turun dan T3 dan T4-nya dia naik. Berarti memang ini mengarahkan ke hipertiroid. Nah,
Hipertiroid sendiri, hipertiroid itu adalah kondisi di mana kelenjar tiroid ini memproduksi hormon tiroid yang berlebihan. Nah, biasanya itu karena kelenjarnya ini terlalu aktif. Nah, kemudian untuk setelah ini bisa dilakukan pengobatan. Nah, nanti untuk pengobatannya itu pakai obat anti tiroid. Obat ini nanti yang menghambat produksi hormon tiroidnya. Kemudian untuk nanti pengobatannya mungkin jangka panjang, bisa obatnya itu pakai PTO atau metimazol. Nanti paling pengobatannya sekitar 1 tahun. Mungkin itu saja Ibu yang dapat saya sampaikan. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.